Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Adibus Gedebus. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini kalian diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusan-urusannya. Kembali lagi di channel Adibus Gedebus, di mana di segmen kali ini saya akan menceritakan kisah-kisah horor kalian yang mungkin saja bisa terjadi sama saya. Dan kali ini saya dapat kesempatan untuk menceritakan kisah horor seseorang yang bernama Fuad. Sewaktu dia ngejalanin KKN di sebuah desa yang berada di Sulawesi. Nah, desa ini bisa dibilang desa yang sangat misterius dan mengandung banyak tanda tanya. Pengen tahu kenapa? Tonton terus video ini sampai selesai. Cerita ini dialami oleh Fuad pada tahun 2013 sewaktu dia ngejalanin KKN selama 1 bulan di sebuah desa yang berada di Sulawesi. Kita sebut aja desa ini desa X. Waktu itu si Fuad dan teman-temannya dibagi menjadi 10 kelompok. Nah, Fuad ini berada di kelompok ke-10 dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang. Setelah dibagi kelompok dan dikasih tahu desanya, mereka pun berangkat dari kampus pakai bus pada jam 7 pagi. Buat menuju ke desa terluar dari desa yang ingin mereka tuju. Maksud gue desa terluar itu, ini kan desa yang ingin mereka tuju. Nah, ini di luarnya gitu. Selama perjalanan ke desa itu, semuanya lancar-lancar aja, aman-aman aja. Singkat cerita, mereka telah sampai nih di desa terluar dari desa yang ingin mereka tuju. Setelah sampai, mereka dikasih arahan-arahan di desa mana yang akan dituju dan apa-apa aja yang tidak boleh dilakuin di sana. Setelah selesai dikasih arahan-arahan, mereka semua pun berjalan menuju ke desa X. Maksud gue jalan ini itu benar-benar jalan kaki. Dan waktu itu memakan waktu selama 1 jam. Jalur yang mereka lewati itu jalur bebatuan dan agak menanjak. Karena suasananya itu di perbukitan. Pas di perjalanan Fuad ngeliat nih, tidak banyak rumah yang mereka lewatin. Nah, di sini si Fuad mulai ngerasa aneh. Sedikit tentang Fuad, dia ini bisa dibilang bisa agak ngerti, ngerasain dan ngeliat keberadaan mereka. Jadi Fuad ini sempat belajar dulu di salah satu perguruan. Di sana dia diajari tentang bela diri dan ngobatin orang yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Mungkin kayak santet, kesurupan, dan lain-lain. Mungkin karena si Fuad kurang sepaham dengan prinsip perguruan itu, akhirnya dia mutusin untuk keluar. Sekitar jam 5 sore, akhirnya mereka semua pun sampai ke desa X. Begitu sampai di desa itu, si Fuad langsung ngerasain kalau ada hawa-hawa dingin yang sangat aneh. Seakan-akan mereka disambut oleh sesuatu. Lalu Fuad dan teman-temannya pun langsung ketemu sama kepala desa. Sebut aja namanya Pak Kamil. Mereka pun langsung diantar untuk menuju ke rumah yang akan mereka tempatin. Sesampainya di rumah itu, si Fuad dan teman-temannya langsung dikenalin sama pemilik rumah tersebut. Kita sebut aja namanya Pak Mail dan anggota keluarganya. Tapi Pak Mail ngelihat jumlah orang yang ikut KKN itu ada 30 orangan. Ya, kalau semuanya itu disatuin ke dalam satu rumah, jadinya desek-desekan. Dan akhirnya Pak Kamil ini nyaranin untuk dibagi ke 2 rumah. Nah, kebetulan rumah ini dekat sama rumahnya Pak Kamil. Dan kebetulan rumah itu milik adiknya Pak Mail. Nah, yang cowok-cowok ini tinggal di rumah sebelah. Setelah pindah di rumah sebelah, si cowok-cowok pun langsung pada bersih-bersih, sholat dan istirahat. Singkat cerita, pada pukul jam 7 malam, para cowok-cowok ini datang ke rumah Pak Mail untuk makan malam. Nah, di desa itu tidak ada sinyal internet. Cuman ada sinyal telepon, dan itu pun tidak stabil, suka hilang-hilangan. Tapi ada TV di sana, dan suasana di desa itu pun sangat sunyi banget, dan gak ada lampu jalan. Kalian bisa bayangin, kan gelapnya kayak gimana? Cuman ada lampu-lampu dari rumah warga, itu pun tidak terang. Pas lagi makan itu, gak sengaja Fuad ngeliat keluar.
Dan di sana sudah banyak makhluk-makhluk yang mendekat ke rumahnya Pak Mail. Bentuknya itu kayak sekelebat bayangan hitam yang terbang. Fuad mikir, wah mungkin mereka di situ lagi rame dan lagi ngomongin suasana di desa itu. Makhluk-makhluk itu mungkin terasa terundang. Tapi si Fuad mencoba untuk tidak ngehirauin makhluk-makhluk tersebut. Di malam pertama itu nggak terjadi apa-apa, cuman ngelihat bayangan hitam-hitam itu aja. Besokan harinya mereka pun kumpul lagi untuk sarapan dan membahas program dan kegiatan-kegiatan lain selama di desa itu. Kurang lebih udah 6 hari si Fuad di desa itu dan belum terjadi kejadian yang aneh-aneh. Namun di hari ke-7 di sini dimulai horornya. Waktu itu jam 7 malam setelah mereka makan di rumahnya Pak Mail. Fuad dan teman-teman cowok-cowok lainnya balik ke rumah yang mereka tempatin. Tapi baru sebentar aja mereka santai-santai, tiba-tiba ada suara jeritan dari salah satu cewek yang berada di rumah sebelah. Sontak Fuad dan yang lainnya pun langsung kaget. Dan mereka semuanya lari untuk ngeliat apa yang sedang terjadi. Pas sampai di sana, cewek-cewek itu mukanya udah pada pucat, udah pada ketakutan. Di situ Fuad langsung inisiatif buat magerin rumah itu, pakai garam kasar. Kenapa? Karena Fuad ini ngeliat ada 3 sosok besar berbulu di luar jendela. Kayaknya makhluk-makhluk ini tertarik pada bau darah haid dari salah satu cewek-cewek yang lagi datang bulan. Singkat cerita, minggu kedua, gangguan itu semakin menjadi suara-suara dan sekelebat bayangan-bayangan suka muncul tiba-tiba. Pas malam hari, suatu ketika Fuad dan 2 temannya, kita sebut aja si Anto dan Jalal, dapat giliran untuk mendata salah satu warga desa yang ada di pegunungan atas. Pas mereka lagi siap-siap, tiba-tiba Pak Mail manggil mereka dan ngasih tahu buat hati-hati kalau ngedata bagian rumah di pegunungan atas. Nggak tahu kenapa, nggak pakai banyak nanya, Fuad dan 2 temennya hanya mengangguk dan langsung pamit untuk menuju ke rumah itu pakai motor yang mereka pinjem dari warga. Sesampainya di rumah itu, Fuad ngerasa ada yang aneh. Ketika si Fuad ini ngasih salam, Assalamualaikum gitu kan. Di teras rumah itu ada ibu-ibu parubaya yang lagi duduk sendiri. Nggak tahu kenapa, pas lagi dikasih salam, si ibu itu langsung ngusir Fuad dan temennya. Matanya itu merah dan raut mukanya itu kayak nggak suka sama kehadiran Fuad dan temen-temennya. Sontak Fuad dan temen-temennya itu langsung kaget ngelihat reaksi ibu itu. Terus mereka berusaha untuk ngejelasin kehadiran mereka di situ. Tetapi ibu-ibu itu tetap ngusir mereka. Mau nggak mau, Fuad sama yang lainnya mesti muter otak supaya bisa masuk untuk ngedata rumah itu. Untungnya nggak lama kemudian keluarlah nih seorang bapak-bapak kisaran umur 50 tahunan dari dalam rumah. Dan si bapak itu mempersilahkan Fuad dan teman-temannya untuk masuk ke dalam rumah. Si Fuad dan teman-temannya pun langsung masuk ke dalam rumah untuk ngedata rumah tersebut. Si Fuad dan teman-temannya tersebut masuk ke dalam rumah itu sambil nunduk, nggak berani melihat si ibu-ibu tadi. Pas mereka masuk, ternyata rumah itu sangat sederhana sekali. Cuma ada 2 kamar dan beberapa kursi yang ada di ruang tamu. Karena nggak enak, Fuad dan teman-temannya pun milih untuk duduk di lantai.